Selamat pagi semua. Salam kenal, aku Kak Aprida. Sudah pada mandi belum? Pasti adik-adik sudah wangi dan segar ya. Coba adik-adik bareng lompat bersama kakak dulu. Nanti kakak hitung 1, 2, 3, lalu kita melompat bersama ya. Kakak mulai ya. 1, 2, 3, yeay! Selamat hari Minggu. Hayu kita ibadah online bersama. Hai kids. Wow, siapa yang udah gak sabar nyanyi dan menyembah Tuhan bareng Kak Agus lagi? Sekarang kita akan menyanyikan lagu Rainbow. Masih pada ingat kan? Yuk, tadi yang udah lompat, lompatannya harus lebih tinggi ya. Dan semangat. Come on adik-adik. It's not a secret, it's not a fairy tale, it's not made up, Jonah was in her way for 3 whole days. 1, 2, 3, go! The greatest treasure, the word God's people wrote, it's in the Bible, where Noah built a boat, and it rained and rained. Come on! The rainbows in the sky to show God promises are true. The rainbows in the sky to show the world is the only way. The rainbows in the sky to show God promises are true. The rainbows in the sky to show the world is the only way for your everyday. It's not a secret, it's not a fairy tale, it's not made up, Jonah was in the way for 3 whole days. 1, 2, 3, go! The greatest treasure, the word God's people wrote, it's in the Bible, where Noah built a boat, and it rained and rained. Come on! The rainbows in the sky to show God promises are true. And the rainbows in the sky to show the world is the only way. The rainbows in the sky to show God promises are true. And the rainbows in the sky to show the world is the only way for your everyday. The rainbows in the sky to show God promises are true. And the rainbows in the sky to show the world is the only way. The rainbows in the sky to show God promises are true. And the rainbows in the sky to show the world is the only way. The rainbows in the sky to show God promises are true. And the rainbows in the sky to show the world is the only way for your everyday. Is the only way. Wah, adik-adik hebat sekali nyanyinya. Sekarang Kak Agus mau nanya nih buat adik-adik semua. Siapa yang pernah lihat pelangi? Wow, mumpung beberapa minggu ini akan sering hujan, adik-adik bisa berburu pelangi bersama papa mama. Ayo, warna pelangi apa aja? Betul adik-adik, pelangi warna-warni, Magiku Hibiniu. Ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nanti kalau adik-adik sudah melihat pelangi, jangan lupa cerita ke papa mama ya tentang Nuh dan pelangi. Sekarang
kita bisik-bisik. Yuk panggil Kak Aprida. Kak Aprida. Kak Aprida. Gak enak ya bisik-bisik. Hai. Info pertama, masih akan ada hujan ya adik-adik, tapi jangan sedih dulu. Seperti yang Kak Agus bilang, adik-adik bisa berburu pelangi sehabis hujan bersama papa mama di rumah ya. Oh iya adik-adik, nanti di akhir cerita kakak akan bacakan poin-poin adik-adik yang sudah dikumpulkan dengan menjawab pertanyaan. Mungkin adik-adik sudah lupa, tapi nanti kakak akan bacakan poin-poin adik-adik ya. Lalu kakak juga akan memberikan 2 buah pertanyaan yang bisa adik-adik jawab dan untuk dikumpulkan poinnya. Terakhir adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik memberi untuk rumah Tuhan. Firman Tuhan bilang dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35 adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Adik-adik, firman Tuhan bilang bahwa lebih bahagia, lebih bikin senang, lebih bikin kita happy ketika kita memberi daripada kita menerima. Kalau adik-adik senang, tertawa saat menerima kado, firman Tuhan bilang lebih berbahagia memberi daripada menerima. Yuk sekarang kita mau memberi dengan senyum lebar dan hati yang gembira karena kita mau percaya sama firman Tuhan untuk lebih bahagia memberi daripada menerima. Adik-adik, sekarang kita mau menyembah Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh, mari kita buka hati dan pikiran kita untuk sama-sama menyembah Tuhan. Amin. Kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku
serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours, I am yours, you are mine. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. Amin. Tuhan, kami mau belajar tentang mujizat-mujizat Tuhan yang nyata dalam hidup kami di bumi ini. Tuhan, kami percaya bahwa Yesus yang kami sembah adalah Allah yang ajaib. Kami mau belajar Tuhan,
kami mau menyatakan karya-karyamu dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik semua, dengan Kak Imia di sini. Sekarang kita mau dengar kisah tentang pernikahan. Adik-adik sudah pernah ke acara pernikahan? Siapa yang pernah ke acara pernikahan? Wah, hampir semuanya pernah ke acara pernikahan ya. Sekarang Kak Imia mau cerita tentang Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Siapa yang pernah minum air putih? Pasti setiap kita pernah minum air putih ya. Siapa juga yang pernah minum jus anggur? Mungkin beberapa dari kita pernah minum jus anggur. Nah, siapa yang di sini pernah melihat air berubah jadi anggur? Pasti adik-adik belum pernah lihat ya. Yuk sekarang kita mau dengar cerita-ceritanya bersama ya adik-adik. Adik-adik, dulu kala di dekat Danau Galilea ada kota kecil namanya Kota Kana. Sekarang posisi Kota Kana sudah bukan di Israel lagi ya adik-adik, namun sudah masuk wilayah negara Libanon. Kalau pernikahan biasanya orangnya banyak atau sedikit adik-adik? Iya betul, orangnya pasti banyak yang diundang. Nah, zaman dahulu orang tidak minum air putih di pesta pernikahan, namun minum air anggur adik-adik. Yesus dan Mama Maria serta murid-murid Tuhan Yesus juga diundang ke pernikahan itu. Nah, ini adik-adik seperti di pesta pernikahan pada umumnya, pasti banyak makanan di mana-mana. Kalau banyak makanan, harus ada minuman ya adik-adik. Kalau tidak, akan bahaya sekali. Nanti orang makan bisa keselak. Namun adik-adik, saat acara belum selesai, pestanya masih ada, tamu-tamunya masih banyak. Tiba-tiba air anggurnya habis. Semua panik, yang menikah juga panik dan bingung. Sedih sekali kalau tiba-tiba orang akan pergi karena haus dan tidak ada minuman. Mama Maria memanggil Tuhan Yesus dan bilang, "Aduh, air anggurnya habis." Lalu Mama Maria bilang ke pelayan-pelayan, "Apapun yang Yesus bilang ke kalian, kalian lakukan baik-baik ya." Sesuai adat orang Yahudi, selalu ada tempayan berisi air buat bersih-bersih tangan dan kaki untuk membasuh para tamu yang datang adik-adik. Dan saat itu ada 6 tempayan kosong belum diisi air. Tapi Tuhan Yesus bilang, "Isi semua tempayannya sampai penuh ya. Lalu nanti bawa air tersebut 1 gelas kepada kepala acara yang punya pesta ini biar dicicip airnya." Dan semua pelayan nurut adik-adik. Semua tempayan 6-6-nya diisi sampai penuh dengan air biasa. Lalu air tersebut dibawa kepada kepala pesta untuk dicicip. Ajaibnya adik-adik, airnya berubah dari air biasa menjadi air anggur adik-adik. Tadinya yang mau menikah sedih adik-adik karena anggurnya mau habis, namun karena Tuhan Yesus ajaib, Ia membantu pasangan yang sedang menikah ini dan menolong mereka melewati hal yang memalukan. Karena kalau minuman di pesta nikah sampai habis, pasti yang menikah akan malu. Namun Tuhan Yesus yang baik membantu kedua mempelai yang menikah ini. Bahkan Tuhan Yesus bilang, biasanya orang akan beli 2 jenis anggur untuk acara nikah. Anggur yang enak dan mahal pasti dikeluarin pertama sampai semua orang puas dan kenyang. Baru kemudian anggur yang murah dan kurang enak akan dikeluarkan. Namun sekarang ini yang kalian miliki adalah anggur yang enak dan mahal semua. Ajaib ya Tuhan. Ia tidak hanya menolong, namun Ia sudah menyiapkan anggur terbaik untuk sepanjang acara pernikahan tersebut. Nah adik-adik, siapa yang pernah kekurangan? Siapa yang pernah pusing karena kurang makanan? Atau
pusing karena tugas-tugas dari sekolah? Atau siapa yang pernah sedih karena kehilangan? Nah, Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang sangat baik. Ia peduli terhadap kita semua. Di pesta pernikahan ini, Tuhan Yesus diundang adik-adik. Jadi ketika ada masalah, Tuhan Yesus datang menolong. Mungkin di pesta pernikahan yang lain, Tuhan Yesus gak diundang. Jadi ketika ada masalah, Tuhan gak bisa menolong. Nah, yang paling penting adik-adik adalah kita harus mengundang Tuhan Yesus hadir di dalam hati kita, hadir di dalam keluarga kita, hadir dimanapun kita berada. Agar ketika kita kesulitan, berdoalah adik-adik. Tuhan Yesus yang kita sembah pasti akan menolong kita. Ayo adik-adik, kita berdoa sebentar. Ikutin Kak Ime berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mau mengundang Engkau secara pribadi dalam hati kami, dalam keluarga kami. Tuhan, jadilah penguasa atas hidup kami, atas keluarga kami, agar kami bisa menikmati kebaikan-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan saja kami berdoa. Amin. Tetap semangat ya ibadah online-nya adik-adik. Habis ini jangan kemana-mana dulu karena kita akan ada kuis. Yeay. Sampai jumpa di ibadah minggu berikutnya. Nah adik-adik, tadi cerita tentang air berubah menjadi anggur ya. Sekarang kakak akan memberikan kuis yang berisi 2 pertanyaan yang dapat adik-adik jawab dengan mengirimkan video kepada Kak Roma. Lalu kakak akan membacakan dan menampilkan di layar poin-poin yang sudah adik-adik kumpulkan, khususnya selama bulan April. Jika adik-adik berhasil mengumpulkan sampai 50 poin, adik-adik akan mendapat hadiah rahasia yang seru sekali. Siap-siap ya adik-adik, catat dan dengar pertanyaannya dengan baik. Kakak akan ulangi pertanyaannya 2 kali. Pertanyaan pertama, di kota apa pernikahan saat air berubah menjadi anggur? Kakak ulangi ya, di kota apa pernikahan saat air berubah menjadi anggur? Pertanyaan kedua, berapa banyak tempayan air yang diubah Tuhan Yesus menjadi anggur? Kakak ulangi ya, berapa banyak tempayan air yang diubah Tuhan Yesus menjadi anggur? Kirimkan jawabanmu via video kepada Kak Roma ya adik-adik sebelum pukul 18 hari ini. Ingat ya, sebelum pukul 6 sore di hari ini. Kalau adik-adik mengirimkan jam 6 sore lewat 1 menit sudah tidak valid lagi ya. Ayo segera kirimkan video adik-adik ke Kak Roma ya. Semua adik-adik yang menjawab benar kedua pertanyaan ini akan mendapat poin. Jadi poinnya bukan diundi ya adik-adik, karena semua anak yang menjawab benar akan mendapat poin 5 untuk 1 pertanyaan. Kalau benar dua-duanya akan mendapat 10 poin. Ini ya daftar poin adik-adik. Emily 15 poin, Davesia 5 poin, Sean 10 poin, Giveni 5 poin, Kiel 15 poin, Krosi 20 poin, Jeko 15 poin, Koichi 20 poin, John 15 poin, Ayunda 5 poin, Karis 5 poin. Kumpulkan terus ya poinnya. Semangat selalu adik-adik You Kids. Sampai bertemu minggu depan adik-adik. Dah.